Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Minarti S. STM Kebidanan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Eva, NIM PBB 230075, kelas M23B. Saya salah satu mahasiswa dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Politeknik Bau-Bau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi malformasi kongenital, deformitas, dan abnormalitas kromosom dari mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinary dan reproduksi sebagai tugas mata kuliah ini. Baik, malformasi kongenital, kelainan kongenital, anomali kongenital, atau cacat lahir merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelainan struktural, perilaku faal, dan kelainan metabolik yang terdapat pada waktu lahir. Adapun istilah-istilahnya, pertama, malformasi. Malformasi mencerminkan kesalahan primer morfogenesis. Cacat ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh struktur dan konfigurasi normal. Adapun yang kedua yaitu disrupsi atau gangguan terjadi akibat perubahan morfologi struktur suatu organ atau bagian tubuh yang sebelumnya berkembang normal. Berbagai agen lingkungan seperti infeksi virus, obat, dan radiasi yang terus-menerus mengenai ibu dapat menyebabkan disrupsi. Gangguan tidak diwariskan sehingga tidak dapat disertai risiko penurunan pada kehamilan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada deformasi. Penekanan lokal atau umum terdapat janin yang sedang tumbuh oleh gaya biomekanis abnormal sehingga akhirnya terjadi beragam kelainan struktural. Deformasi sering mengenai sistem beragam kelainan struktural. Deformasi sering mengenai sistem kerangka otot dan bisa pulih kembali setelah lahir seperti disrupsi. Yang selanjutnya ada sekuensi. Ini mencakup pada kelainan kongenital multiple yang terjadi akibat efek sekunder dari kesalahan tunggal atau suatu lokasi pada organogenesis. Kejadian pemicu mungkin berupa malformasi, disrupsi, atau deformasi. Selanjutnya, malformasi. Malformasi menunjukkan adanya beberapa cacat yang tidak dijelaskan oleh satu kesalahan lokal pemicu pada morfogenesis. Sindrom ini sering disebabkan oleh satu faktor penyebab, misalnya seperti infeksi virus atau kelainan kromosom tertentu yang secara simultan mempengaruhi jaringan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan malformasi kongenital terbagi menjadi dua. Faktor pertama ada faktor genetik. Faktor genetik adalah kondisi kelainan kromosom dan gen. Setiap bayi yang lahir membawa 23 kromosom berasal dari ayah dan 23 kromosom berasal dari ibunya. Ketika seorang bayi terlahir memiliki kurang atau lebih dari 46 kromosom, akan terjadi gangguan kesehatan. Jika terdapat satu saja gen yang abnormal, maka kondisi ini akan memicu kelainan kongenital pada anak. Yang kedua ada faktor non-genetik. Namun, beberapa malformasi kongenital dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Namun demikian, perilaku atau kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko malformasi kongenital, antara lain yaitu ada kondisi ibu sedang hamil, penyakit cacar air, rubella, infeksi mental, dan diabetes, hipertensi, dan penyakit autoimun. Selain itu, mengonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan tertentu dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital. Adapun jenis-jenis malformasi kongenital, pertama ada malformasi kongenital pada sistem saraf. Spina bifida celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebral gagal menutup
atau gagal terbentuk secara utuh. Keadaan ini biasanya terjadi pada minggu keempat masa embrio. Encefalobel, suatu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meninges selaput otak dan otak yang terbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada hidrosefalus kongenital. Dapat diakibatkan oleh 3 mekanisme: produksi cairan otak berlebihan, gangguan aliran, dan gangguan penyerapan cairan otak. Yang kedua, ada malformasi kongenital pada sistem digestif, yaitu labiokizis, ketidaksempurnaan penyambungan bibir bagian atas yang biasanya berlokasi dapat di bawah hidung. Selanjutnya ada atresia ani, perkembangan bentuk rektum sampai lubang anus tidak sempurna. Kondisi ini sering disebut dengan tidak adanya lubang anus. Selanjutnya ada atresia esofagus, tidak adanya lubang atau muara buntu pada esofagus. Selanjutnya ada Hirschsprung, ini disebut dengan megakolon, adalah kelainan kongenital pada kolon atau usus besar yang ditandai dengan lemahnya pergerakan usus besar dikarenakan sebagai usus besar di atasnya tidak memiliki saraf atau sel ganglion parasimpatis yang mengendalikan kontraksi otot sehingga tidak mampu melakukan gerakan melebar dan menyempit. Baik, yang ketiga ada malformasi kongenital pada sistem reproduksi. Pertama, hipospadia glandula bila lubang uretra terletak di dekat ujung penis atau kepala penis. Dan yang terakhir ada hipospadia subcororal, bila lubang uretra terdapat di tengah batang penis atau padang pangkal penis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.